Iya, di situ. Baiklah, untuk karena kami juga telat Pak dari tempat tuan tadi jam 9 Pak, mohon dimaklumi karena kita juga harus koordinasi ke dinas. Jadi dalam perjalanan mungkin tadi meraba-raba karena tidak tahu lokasi. Jadi untung ada Bapak Ketua menjemput. Jadi dosis penggunaannya Pak kita harus mengetahui karena dalam pengendalian ini tidak boleh, bukan tidak harus, pengendalian itu harus dosis tinggi Pak. Kenapa tidak boleh dosis tinggi? Kalau kita pengendalian dosis tinggi, besok waktu kita kendalikan selanjutnya dia perlu peningkatan dosis. Makanya Bapak dan Ibu dalam menanam jagung maupun tanaman lain, kita harus melakukan pengamatan Pak. Minimal 2 atau 3 hari sekali kita harus cek tanaman kita. Itu seperti jagung itu kita tidak boleh berdiri di sini aja Pak. Kadang petani kita kan paling dengan bina jalan nampak bagus, kita datangi. Sebenarnya ulat itu sudah ada di pangkal jagung Pak. Pegang Pak. Jadi makanya perlunya pengamatan Pak. Jadi hasil pengamatan dari teman-teman di lapangan, ternyata di lahan jagung kita kena namanya ulat gerayak Pak. Jadi hama ulat gerayak ini ada jenis baru yang namanya Podoptera frugiperda. Jadi ulat gerayak itu dulunya cuma hanya di daerah Afrika. Kenapa bisa berhembus sampai ke tempat kita? Mungkin karena ada pengaruh global cuaca atau angin, karena dia bisa ikut dari cahaya lampu Pak. Dia kan ada namanya imagonya. Imagonya itu istilahnya kupu-kupu Pak. Kupu putih itu apabila ada cahaya dia lengket di cahaya. Jadi mungkin saja di pesawat terbang dia lengket terbang pesawat itu ke negara kita. Jadi di mana ada tanaman jagung di sekitar bandara mungkin dia singgah di situ Pak. Juga karena kita mungkin penggunaan pestisida atau racun yang kita gunakan ini tidak sembrono Pak. Contoh sembrono kenapa? Kita nyemprot nggak mikir-mikir Pak. Kadang-kadang tanaman belum apa-apa udah kita semprot. Makanya perlu pengamatan harian. Kayak Bapak hari ini lihat ada nggak ulat. Kalau nggak ada nggak usah semprot. Begitu nampak dia kan nggak langsung mati tanaman kita Pak. Ada gejala-gejala yang memungkinkan. Jadi dosis ini kita gunakan Pak 1 mili per liter air. Jadi pedoman kita di lapangan kalau kita nggak mungkin kita bawa gelas ukur, kita ambil tutup. Itu ada di situ nanti bisa kita lihat. Berarti kalau satu tangki ini 18 liter, berarti kita bisa gunakan 18 mili Pak. Biasa kalau satu tutup ini mungkin sudah 50 mili Pak. Kalau itu udah ada tandanya lebih mudah. Terus Pak, satu lagi cara mengaduk racunnya, saya minta harus ada ember satu Pak. Kenapa Pak? Kebiasaan kita ngambil racun langsung ke Semprot. tangki Pak. Jadi baru kita cair. Jadi kalau racun ini ada yang nggak merata Pak. Jadi nggak istilahnya nggak homogen dia tercampur. Bilang nanti racun hana daya bunuh. Mana ada Pak, waktu Bapak masuki kadang dia sudah mengendap. Ambil air, yang endapan itu tidak tercampur merata. Jadi kita harus campur di luar. Setelah kita campur biangnya, intinya istilahnya, ambil 18 mili, masukkan air setengah liter, masukkan baru campur air. Kan lebih mudah. Cuman kita pelaksanaannya malas Pak. Istilah haji bagah-bagah mekarat, ya kan? Padahal tidak efektif Pak. Jadi saya mohon nanti ada satu Bapak contoh tua. Terus kenapa hari ini kami berikan masker Pak? Karena kondisi virus COVID-19. Kami ini apabila nanti Bapak tidak pakai masker, ditegur kami Pak. Ini udah ada dikasih sarana nggak pakai. Besok Bapak begitu nyemprot nggak pakai itu tanggung sendiri Pak. Sebenarnya kalau dia pakai masker Pak, racun yang kita semprot itu tidak terhirup. Hari ini kita hirup terus 1-2 hari sampai umur 50 baru sesak nafas. Jadi racun ini Pak, selain dia masuk melalui pori-pori, bisa dari udara Pak. Pakai sarung tangan. Jadi waktu kita campur nanti jangan tumpah di tangan. Lagi ambil jerigen Pak.
Nanti ini kita ambil simulasi aja Pak, karena kalau Bapak nyemprot nanti nggak siap Pak. Ambil aja satu hamparan ini aja Pak. Ya, hamparan. Satu hamparan ini aja. Nanti kita duduk atau kita tanya-tanya jawab apa yang kurang-kurang. Terus kegiatan ini Pak tidak semua ada di desa Pak. Jadi kegiatan ini Pak, biar Bapak mengetahui, ini kegiatan dari Kementerian Pertanian Pak. Jadi yang dilimpahkan ke wilayah barat, selatan. Jadi kegiatan ini cuma 4 unit Pak. Dalam mengendalikan jagungnya cuma 4 unit. Jadi ini tinggal 3 unit lagi. Yang mungkin di Kecamatan Pulut Selatan atau di Pasir Raja. Seperti pertama nih kan? Ini pertama di desa Bapak. Jadi terus satu lagi Pak, racun ini harus efektif Pak. Bapak harus tahu bahwasanya ulat gerayak itu harus kena kontak sistemik Pak. Karena racun itu ada yang racun hanya kontak. Kayak kita nyemprot walang sangit itu kontak saja Pak. Kalau ini harus kontak sistemik. Kenapa sistemik? Ini kita semprot ke jagung, jagung itu beracun untuk sementara Pak. Nah, kenapa kita semprot umur dia? Karena jangan sampai dia berisi tongkol. Karena racun sistemik itu 40 hari baru hilang Pak. Jadi kalau Bapak nyemprotnya 7 hari sekali kan rugi Pak. Racun itu ada yang 20 hari baru hilang dia dari badan tanaman. Terus satu lagi, biasa ulat gerayak Pak bisa kita kendalikan melalui racun kuradan atau kurater. Kan ada jenis yang model anak bayam. Jadi waktu kita tajuk, kita tabur aja 1 sendok Pak. Nah, jadi dia tidak perlu kita semprot lagi. Sampai umur 30 hari jagung udah aman Pak. Karena racun yang granular seperti butiran itu dia diserap oleh tanaman Pak. Makanya kalau orang nanam padi Pak, maaf, kita nggak mau pakai di persemaian. Kita nanam padi Pak, di persemaian itu lebih bagus kita pakai kuradan kurater. Biar 40 hari tanaman padi kita teracun. Kita kan ngambil Isilawi itu leh. masih ngambil tanamannya dulu kan. Isilawi itu. Cair Pak. Lagu. Utang apa lagi Pak? Oke Pak, 1 orang Pak, sama Bapak kedua. Pakai sarung tangan apa? Kasih aja dulu. Ini cok. Sini aja ambil tadi. Saya kena menemprot jagung, pelajari di kanal bersih mampu jagung enggak. Meronda pribadi loh. Langsung mulai jadi. Bulu lah. Berarti ini Di Honda ada apa tuh cocok lah. Ini itu yang semprot no yang ini rondap. ada yang nyemprot rondap. Yang pakai rondap siapa? Yang pakai rondap. Dia Keluarkan. mati jagung deh. Yang pakai rondap. Kayak RW koro di dukung kosong bedonan. Mati jagung. Nah, dia mah. Apa yang lo pakai rondap? Berarti 50 cc 50 mili. Berarti 50 cc ini 3 tangki. Bisa kita gunakan Untuk 3 tangki itu kan. untuk 3 tangki ini. Taruh sini aja dulu Pak. Pak, kamu taruh sini aja dulu. Cibekan abdo nak kai. Kita Masuk ambil, nula bisi. ininya aja. Di bibena bedo, di bibena bedo, foto bedo. Oh tu ada nyemprot racun ya? Foto bedo. Racun rumput dah. Heeh. Itu pakai aja nih Pak. Ibu pegang. Berarti penuh ini Pak 3 tangki ya. Ini ya. Untuk 3 tangki. Tiga tangki. Tiga tangki. Berapa 4 nih? tangki Berarti lagi. 5. 4 lagi.
Penuhi aja semua tangki Pak. Tapi isi aja setengah Pak ya. Nggak penuh ya. Karena nanti itu racun kan lebih. Nah, tinggal bagi-bagi aja satu orang. Buka Pak. Buka. Apa yang ini nih? Yang kena yang rondak nih? Yang rondak ulang, Bang. Yang rondak ya. Rondak yang pakai. Oke, rondak ulang. Sisa ada kok gak bedir. Jangan habis Pak. Iya. Kok bedir. Nanti campur air dulu. Campur air apa? Air yang biasa, tambah. Ini perlu kental kan? Ya, tambah air aja. Tambah air. Tambah airnya Pak. Tambah air. Kental. Salam. Ini sebetulnya ini. Namanya masjid. Bandung gua, Bang. Nak air. Anak meracun-meracun ini. Nih sih. Tambah lagi. Kalau rondap dong. Bang Jasmi, yang itu aja cepat. Iya, itu. Jangan yang ini manual.